Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hervisa Irfadli dengan NPM 09412511-074. Saya berasal dari program studi farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Kairo. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah, kedudukan, dan fungsi bahasa Indonesia. Jadi, bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu yang sejak lama digunakan sebagai lingua franca di Nusantara oleh berbagai kelompok etnis. Pada masa penjajahan dan perjuangan bangsa, bahasa Melayu berkembang menjadi simbol pemersatuan untuk mewujudkan suatu bangsa dengan tujuan pada Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Ketika para pemuda Indonesia menyatakan satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia. Setelah proklamasi kemerdekaan pada tahun 1945, status bahasa Indonesia ini semakin kuat ketika dimasukkan dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 sebagai bahasa negara. Sejak saat itu, bahasa ini terus melewati proses kodifikasi, modernisasi, dan juga standarisasi melalui Lembaga Kebahasaan Nasional. Kedudukan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia memiliki kedudukan strategis sebagai bahasa nasional dan juga bahasa negara, yang berarti ia menjadi identitas bersama seluruh rakyat Indonesia dan juga bahasa resmi dalam pemerintahan. Kedudukannya juga memperkuat integrasi sosial di tengah keberagaman budaya dan juga bahasa daerah. Sebagai alat komunikasi antar suku bangsa, ia membantu membangun persatuan nasional sekaligus memperkuat rasa kebangsaan. Bahasa Indonesia memiliki fungsi di berbagai bidang kehidupan. Yang pertama, sebagai alat komunikasi sehari-hari antar warga dari latar belakang yang berbeda-beda. Yang kedua, sebagai bahasa pendidikan, menjadi medium pembelajaran di sekolah maupun universitas. Yang ketiga, sebagai bahasa administrasi negara, digunakan dalam dokumen resmi dan juga pemerintahan. Yang keempat, sebagai bahasa ilmu pengetahuan dan teknologi, memungkinkan pengembangan penelitian dan juga literatur ilmu. Selain itu, bahasa ini menjadi simbol identitas nasional, memperkuat kesadaran kebangsaan sekaligus menjadi perekat budaya di era globalisasi. Bahasa Indonesia bukan hanyalah bahasa, ia adalah jiwa, identitas, dan juga benang merah yang mengikat kita sebagai bangsa Indonesia. Melalui bahasa, kita bersatu, berkreasi maju, dan maju bersama. Sekian penjelasan dari saya mengenai sejarah, kedudukan, dan fungsi bahasa Indonesia yang saya ambil referensinya dari buku ajar yang ditulis oleh Dr. Emma Khujaimah, MPD, dan juga Feni Nurpadilah, MPD, yang berjudul Sejarah, Kedudukan, dan Fungsi Bahasa Indonesia untuk Perguruan Tinggi. Buku ini diterbitkan oleh CV Brimedika Global. Sekian dari saya, lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.